Sadar atau tidak, kita menghabiskan setiap waktu kita untuk mencoba menyelesaikan masalah, ketika kita sebenarnya perlu mendiamkan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Jiwaku, telah banyak langkahmu yang telah kau lalui, telah banyak senyum yang telah kau berikan, telah banyak goresan tanganmu di atas kertas, telah banyak tetesan keringat di setiap langkahmu. Tidak banyak yang dapat memahami dan memaknai. Aku menyadari ini jalanku, inilah perutusanku. Tidak banyak yang bisa mengerti perjalananku ini. Jiwaku, engkau telah mengajak dan mengajarku berjalan dalam diam, memandang dalam hening. Bukan karena kecewa, bukan karena terluka, tapi jalan hening yang harus kutempuh. Dunia di luar sana menghadirkan kebisingan, keraguan, sinis, dan kekerasan yang mengarah kepada pembunuhan karakterku. Maka pilihan berjalan dalam senyap menjadi sesuatu yang asik. Jauh lebih baik untuk mengundurkan diri, mengambil jarak untuk terus melangkah, mengikuti suara panggilan ilahi itu mengundangku ke sana. Dalam diamku yang semakin senyap, aku memeluk semangatku, aku memeluk tekadku, cintaku, kesetiaanku, keberanianku, impianku, sambil berharap suatu saat nanti mimpiku ini akan menjadi mimpi banyak orang. Dalam kesendirianku yang semakin senyap, kepekaan rohku semakin tajam, mengenali setiap tutur kata, setiap tingkah laku manusia, setiap pilihan dan keputusan seseorang. Semua itu menghadirkan tentang kuatnya pilihan seseorang. Menerimaku adalah pilihan mereka. Mencintaiku adalah pilihan mereka. Menjadikanku mutiara atau berlian sekalipun adalah pilihan mereka. Peziarahanku di alam sunyi memungkinkan aku untuk memberi judul pada apa yang sedang kurasakan, menakar penyebabnya, dan berpikir tentang kemungkinan dan alternatif lain yang harus aku lakukan. Realita mengajarku bahwa ditolak dan diterima akan selalu terjadi dalam sebuah perjalanan iman. Semua itu adalah proses yang dibiarkan terjadi untuk sebuah pemurnian sampai benar-benar menjadi emas murni. Jiwaku, perjalanan dalam diam membuatku kembali seperti anak kecil
yang belajar merangkak, berdiri, dan jatuh lagi, hanya untuk meraih tangan seorang Bapa yang murah hati, yang terbuka menungguku dalam cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta tanpa syarat. Dialah yang akan membuatku berdiri tegak. Penerimaan penuh kasih itu menyembuhkan luka-luka yang tergores oleh onak dan duri di sepanjang perjalananku yang lalu. Penerimaan yang melegakan haus dan dahagaku bertahun-tahun dalam sengatan matahari yang panas membakar. Penerimaan yang menghentikan air mataku sehingga tidak terus mengalir. Penerimaan yang mendamaikanku bahwa aku tidak perlu menyalahkan siapapun atau menyalahkan keadaan. Tidak perlu menyalahkan diriku sendiri. Kerapuhanku, kelemahanku, kesalahanku, kecerobohanku, kekecewaanku, letih lesu dan beban beratku mampu kujadikan bahan pembelajaran dan pembenahan bagi diriku. Keheningan memampukanku untuk memandang dan merasakan ketiadaan orang-orang terdekat. Kehilangan yang menyesakkan sekaligus melatihku berpasrah. Kehilangan yang memilukan namun mengajarku untuk mandiri. Kehilangan yang membuat sepi di hati namun mengajakku untuk hening, berserah. Kehilangan yang menyakitkan namun menuntunku untuk mencari maksud Tuhan di balik semua itu. Kehilangan yang jaraknya tak terhingga namun membuka cakrawala baru bahwa justru hadirnya lebih dekat dalam doa. Sampai waktunya aku memiliki kesadaran baru bahwa Tuhan menggantikan dengan banyak keindahan, kelimpahan yang jauh lebih besar dan lebih baik. Tangan belas kasih Tuhan selalu menyediakan apa yang tidak bisa kuusahakan, dan kerahiman itulah yang selalu memulihkan, membebaskan, menyembuhkan, dan menghidupkan jiwa. Perjuangan ini baru dimulai lagi. Masih panjang jalannya, masih panjang pula ceritanya. Tapi keberanianku sudah bulat memeluk adaku yang rapuh dan adaku yang hina, yang miskin, yang luka. Semua ini adalah sebuah awal yang baik untuk terus dipulihkan dan disembuhkan semakin kuat. Ini bukan berarti aku tidak takut. Berani bukan berarti tidak takut. Berani berarti meskipun takut harus terus melangkah. Lebih dari itu, ada Tuhan yang bertakhta di atas segala perasaan yang ada. Bukan juga tanpa rintangan. Justru setiap rintangan, kegagalan, dan kejatuhan selalu melahirkan keyakinan baru bahwa aku tak pernah sendirian menempuh perjalanan panjang ke depan.
telah terbukti kini dari pengalaman bahwa ada satu sahabat yang setia, yakni Yesus. Semua yang telah terjadi, kerapuhan, kejatuhan, kesendirian, sampai titik terendah, sesungguhnya adalah alat di tangan Tuhan untuk membakarku di dapur perapian. Aku ditempa, dibakar untuk menguji kemampuanku. Sesungguhnya aku memikul salibku sampai menyatu dengan salib Yesus di Kalvari, atau menukarkan dan menggadekan dengan yang lain yang lebih mudah, lebih enak, dan lebih ringan. Memikirkan saja tidak. Aku memikul sampai aku benar-benar berjumpa dengan Tuhan Yesus yang tersalib. Aku pernah merasa bahwa aku telah mati. Tak ada lagi komunikasi, tak ada lagi relasi, tak ada lagi tanya, tak ada lagi jawaban. Bahasa manusianya adalah tidak lagi digubris, tidak lagi dianggap. Kematianku ini semakin membuatku tenggelam dalam diam, dalam heningnya kubur Yesus. Bersamanya aku pun menantikan kebangkitannya. Kini aku bangkit. Semangatku baru, bahkan lebih baru dari yang aku tahu. Aku menemukan Tuhan di salib dan mengalami beratnya salib dan penderitaan. Dan aku bangkit bersamanya dalam semangat dan harapan yang baru. Tuhan sesungguhnya bersemayam di dalam hatiku, di dalam inti diriku. Namun seringku tak menyadarinya, karena aku cenderung cinta diri dan sibuk mencari pengakuan manusia, pengakuan dunia ini. Berjalan dalam keheningan ini membuat semuanya menjadi lebih ringan. Segalanya ditanggung dalam diam. Lama-kelamaan mampu menyimpan dalam hati seperti Bunda Maria, walaupun tidak sempurna. Mampu mengolah informasi yang masuk, mampu meredam keinginan dan gejolak untuk merespon segala sesuatu. Banyak hal yang terlewatkan dalam hidup karena telingaku terlalu tipis, tidak percaya diri, karena sejumlah orang pernah meyakinkan saya bahwa saya tidak bisa, saya tidak pantas, saya tidak layak, bahwa itu tidak ada untukku, bahwa itu tidak akan pernah ada dalam jangkauanku, sampai aku mencapai waktu tertentu di mana aku berhenti untuk berani. Saya tidak bercita-cita dalam mimpi tertentu karena saya tidak tahu lagi bagaimana melakukannya dan kapan saya melakukannya. Saya merasa sejumlah orang akan menunjuk jari kepadaku. Pertanyaannya saat itu adalah, apa yang harus aku lewati? Jika tongkat ajaib menyentuhku hari ini dan mulai percaya pada diriku sendiri, layaknya apa yang akan aku lakukan yang belum aku lakukan? Dari mana semua yang paling saya dengar adalah nomor kesekian, meskipun mungkin yang paling berbahaya adalah aku tidak berani melangkahkan kaki. Saya benar-benar
pincang. Namun, tangan kemurahan Tuhan memelukku, merangkulku, menarikku, dan membisikkan kepadaku, "Apa yang kau cari? Mari, ikut aku. Ada pintu yang telah kusediakan bagiku. Ketuklah, maka pintu itu akan dibukakan bagimu." Inilah peziarahanku. Mari mencintai keheningan. Mari mencintai kesendirian. Mari mencintai jarak yang harus terjadi. Semua ini adalah alat di tangan Tuhan yang akan menjadikan kita, engkau dan aku, seperti yang Ia inginkan. Semoga kisah peziarahanku ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.